Hadirin penonton sekalian, apakah kalian tahu berapa banyak jumlah pasir yang ada di seluruh dunia ini? Hah? Suara apa itu? Yasvi pun beranjak dari kursi lalu menuju arah suara tersebut. Di depan jendela, Yasvi berhenti sejenak, mencermati suara ketukan yang semakin lama semakin keras. Karena penasaran, Yasvi langsung membuka jendela tersebut, dan hasilnya nihil. Hanya ada angin malam yang menusuk kulitnya. Mungkin hanya perasaanku aja. Mending langsung tidur aja deh. Yasvi langsung menutup jendela kamarnya kembali dikarenakan angin malam yang sangat dingin. Namun, setelah Yasvi menutup jendela kamarnya, ia merasakan ada keberadaan orang tepat di belakangnya. Dengan ragu-ragu, Yasvi memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan saat Yasvi menoleh ke belakang, tepat di hadapannya terpampang jelas sosok menyeramkan berbadan besar dan bertanduk. Yasvi hanya bisa diam terpaku. Sosok itu mulai mendekati Yasvi. Kini, sosok menyeramkan itu sudah sangat dekat dengan Yasvi. Tak lama kemudian, sosok itu mengatakan sesuatu ke arah Yasvi. Aku sebelumnya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang nonton video aku. Jadi buat teman-teman yang hobinya main game dan butuh teman mabar bareng, kalian bisa download aplikasi yang namanya OnMic. Jadi OnMic ini adalah sebuah tempat di mana kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama dengan kamu. Kamu bisa join komunitas di OnMic sambil mabar menggunakan suara dengan teman-teman baru kalian di sana. Nah, ada berbagai macam komunitas game di sana. Nah, sekarang ini aku tuh lagi iseng ikutan di komunitas Roblox gitu loh. Karena kebetulan kan aku tuh main Roblox juga kan. Jadi aku tuh lihat info-info Roblox deh di sini. Ya nggak tahu, aku tadi nemu ID-mu di beranda. Oh iya. Terus kamu berarti di sini kalau kesini kamu suka Roblox dong? Dah, kamu main Roblox? Iya, aku main Roblox. Wah, kebetulan nih. Hah? Sumpah kamu main Roblox? Iya. Aku main juga, Mas. Wah, main juga. Dan selain itu juga, di dalam aplikasi OnMic terdapat game interaktifnya juga. Aku waktu itu main di OnMic sama teman-temanku tuh main Ludo. Dan selain game Ludo, masih terdapat banyak game lainnya seperti BAM, Dark S, dan Gobang. Asik, 6, yay! Wah! Oke, 4, sekarang 4. Ini gimana sih? Oke, aku akhirnya udah keluar. Kamuan. Buset, 6 juga dong. Gajah. Dan kayaknya di setiap Sabtu dan Minggu aku tuh bakalan on di aplikasi OnMic ini buat mabar sama orang-orang yang ada di sana. Jadi buat cara downloadnya, kalian tinggal pergi ke Play Store atau App Store dan search OnMic. Dan kalau udah ketemu yang logonya kayak gini, download deh. Dan juga setelah kamu download, jangan lupa buat kasih bintang 5-nya juga ya ke aplikasi OnMic. Makanya supaya kita bisa mabar bareng, buruan download aplikasi OnMic. Link download aplikasi OnMic aku taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Hehe. 2 tahun yang lalu, 19 Juni 2019, aku dan teman-temanku pergi ke wahana rumah hantu dalam rangka liburan akhir pekan. Nah, sebenarnya itu ada asal-usulnya. Aku dan teman-temanku ingin pergi ke pantai. Tapi... Oke, Nakama Tachi. Di sini, Watashi akan memulai musyawarah di mana keputusan musyawarah ini akan menentukan jalan hidup kita yang sesungguhnya. Langsung saja ke inti. Ada pendapat? Piknik ke taman! Cih, mendoksai. Pantai? Pantai ya? Boleh. Rumah hantu. Gimana kalau kita ke rumah hantu? Rumah hantu. Ya. Yap. Akhirnya kita berempat sepakat untuk pergi ke wahana rumah hantu. Setelah menentukan tanggal keberangkatan, aku ditanyai oleh ayahku, kayak liburan ini tuh mau kemana sih? Terus aku jawab aja ke ayahku tuh, ke rumah hantu. Ayahku pun tanya lagi kan, wahana rumah hantunya di daerah mana emangnya? Terus aku jawab, di daerah Anu. Entah kenapa setelah aku bilang kalau wahana rumah hantunya di daerah tersebut, ayahku tuh sedikit kaget dan menceritakan sebuah cerita tentang wahana rumah hantu tersebut. Nah, sekitar 8 tahun yang lalu, wahana rumah hantu yang kamu sebut tadi, banyak orang berkata kalau wahana itu bekas rumah sakit. Entah benar atau tidak, ayah juga nggak tahu. Tapi yang pasti ayah ingin kamu berhati-hati. Wih! Nih anak, dah lah. Intinya, ayahku memberitahu aku kalau dulunya wahana rumah hantu yang akan aku kunjungi itu adalah bekas rumah sakit. Dan 2 hari kemudian, aku dan teman-temanku pun berangkat dengan menaiki angkutan umum. Jarak antara rumahku dengan wahana rumah hantunya tidak terlalu jauh lah. Tapi yang pasti, aku tuh nggak betah suasana di dalam angkot tuh, yang panasnya banget minta ampun.
Pokoknya panasnya itu nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata lah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya aku dan teman-temanku sampai di wahana rumah hantu tersebut. Randy pun langsung membeli tiket masuk berjumlah 4, yang masing-masing harga tiket masuknya adalah 20.000, yang artinya kita bayar masing-masing. Gak mungkin juga kan kalau misalkan si Randy bayar semua. Tapi kalau misalkan si Randy bayar semuanya, kalau misalkan Randy nraktir kita, ya nggak apa-apa deh. Itu artinya 20.000 ku selamat. Oke, lanjut. Kita berempat antri dengan rapi. Samar-samar aku dengar dari belakangku ada yang membicarakan tentang wahana rumah hantu ini. Kamu dengar gak sih? Katanya wahana rumah hantu ini bekas rumah sakit loh. Hah? Masa sih? Itu mah cuma mitos paling. Aku yang mendengar dialog mereka, jujur, mulai sedikit curiga sama tempat wahana ini. Tapi kecurigaan ini coba aku hilangkan karena ayolah, ini tuh kan wahana rumah hantu. Ini tuh hantunya cuma mainan. Masa ada hantu beneran sih? Setelah menunggu agak lama, akhirnya aku, Randy, Haikal, dan Slamet masuk ke wahananya. Kita berempat berjalan perlahan. Dari yang paling depan sendiri Slamet, belakangnya Slamet ada Randy, dan belakangnya Randy ada Haikal, dan yang paling belakangnya itu tentu saja aku. Sebagai laki-laki yang pemberani dan juga berjiwa kesatria ini, kita berempat pun lari ke sana kemari mencari jalan keluar, tentunya dengan jeritan laki-laki. Kita selalu membantu dan mikirin satu sama lain. Bahkan nih ya, aku tuh inget banget kakinya si Randy sempat ditahan gitu. Nah, si Randy ngiranya dia ditahan sama penghuni wahananya. Ternyata kakinya si Randy itu cuma nyangkut di kayu mainan. Randy, parah nih anak. Setelah kami sampai di ujung wahana, kami berempat langsung lari dengan sekuat tenaga menuju jalan keluar tersebut. Randy, Haikal, Slamet, mereka bertiga udah sukses keluar dari wahananya. Nah, saat aku hampir keluar, mataku tiba-tiba menoleh ke arah perempuan rambut panjang berbaju putih penuh darah yang sedang duduk di bebatuan yang ada di wahana tersebut. Dia nggak gerak, cuma duduk. Tapi entah kenapa aku merinding melihat perempuan tersebut. Dan tanpa berlama-lama, aku pun keluar dari wahana tersebut. Sesampainya di luar, aku disambut dengan pemilik wahana yang saat itu sedang membagikan minuman mineral gratis. Bersama teman-temanku juga, mereka juga pada mau minuman gratis. Ya taulah mereka kan, dan termasuk aku ini kan kaum gratisan. Nah ini dia anaknya. Aku kira kamu bakalan tersesat. Ini dek minumannya. Makasih pak. Aku meminum minumanku, lalu kami berempat pun sambil tertawa menceritakan kejadian yang ada di wahana rumah hantu tersebut. Namun tiba-tiba dari arah kiri, jalan tempat keluar wahana, ada seseorang yang memanggilku. Yas, kamu ngapain di sana? Teriakan dari Haikal yang sebelah sana tuh sontak membuat aku kaget. Karena aku kan sekarang lagi tertawa terbahak-bahak sama 3 temanku ini. Dan juga kan di sini ada pemilik wahana tersebut. Lah, tapi kenapa ada Haikal yang ada di sana? Lah, kok Haikal ada 2 sih? Lalu aku kembali melihat ke daerah depanku, tempat pemilik dan teman-temanku yang sedang berbincang-bincang. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah aku melihat ke depan? Ternyata ketiga teman-temanku dan pemilik wahana tersebut tidak ada di depan mataku. Mereka nggak ada. Dan bahkan botol air mineral yang aku pegang juga udah nggak ada. Aku shock bukan main. Kaget, bingung. Badanku langsung lemes. Dan aku menghampiri Haikal dan teman-temanku yang ada di sana. Mereka bertiga bingung melihat sikapku barusan. Kenapa aku duduk sendirian di sana? Terus tak lama kemudian ada pemilik wahana yang datang ke arah kita, memberikan minuman gratis. Setelah tenang, aku pun menceritakan tentang kejadian yang aku alami di wahana rumah hantu tersebut. Dan saat aku menceritakan tentang perempuan yang duduk di batu, pemilik wahana nampak bingung dan berkata, "Lah, di wahana saya nggak ada kuntilanak." Oh my god. Terus itu siapa? Dah lemes harian itu Yasvi. Halo teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Nah, kalau menurut teman-teman kayak gimana nih? Apakah wahana rumah hantu itu serem atau enggak? Kalau menurut Yasvi sih, ya serem kayaknya. Soalnya Yasvi pernah nyobain wahana rumah hantu itu kalau nggak salah 2 kali. Cuma pakai wahana rumah hantunya itu yang pakai kereta gitu loh. Jadi nggak jalan gitu akunya tuh. Nah, dan terima kasih juga buat fan-fanartnya. Ini keren-keren banget. Bagi yang mau kirim fan art bisa ke Instagram, bisa ke Amino, atau bisa ke Discord, oke? Dan makasih juga buat Valino Clarezin yang udah bantu Yasvi dalam pembuatan storyboard animasinya. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena sesungguhnya tiada gading yang tak sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.